Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Ayudria dengan NIM 0801 118232801. Pada video kali ini saya akan membahas lampiran soal pada bab 4 tentang pernyataan perulangan yang mana soalnya ya nomor 2. Buatlah deskripsi berikut Buatlah deskripsi sedekut flowchart dan program C++ kalender sesuai syarat kalender yang mana pertama minta user memasukkan tanggal jika tanggal lebih dari 31 maka tanggal tak valid. Minta dia memasukkan ulang tanggal jika tanggal sudah valid. Minta user memasukkan bulan jika kurang dari satu atau lebih dari 12 maka bulan tak valid. Minta user memasukkan ulang bulan jika tanggal yang dimasukkan lebih dari 29 pada bulan 2 maka bulan tak valid. Kemudian minta user memasukkan ulang bulan. Jika bulan sudah valid, minta user memasukkan tahun. Jika tanggal bulan tahun yang dimasukkan sesuai atau valid dengan ketentuan kalender, maka output tanggal sekarang. Kemudian output tanggal besoknya. Setelah itu buat pilihan apakah user mau mengulang atau tidak dengan pilihan Y atau N. Seperti contoh outputnya seperti ini. Langsung saja kita ke deskripsinya terlebih dahulu. Yang mana sama seperti soal tadi, pada program ini kita itu diminta untuk membuat sebuah program, yaitu kalender. Sesuai dengan persyaratan kalender yang mana pertama-tama kita diminta untuk memasukkan tanggal. Jika tanggal yang dimasukkan, jika kita memasukkan tanggal lebih dari 31, maka dianggap tidak valid. Dan kita diminta untuk memasukkan tanggal ulang kembali. Setelah tanggal valid, kita diminta lagi untuk memasukkan bulan. Jika bulannya kurang dari satu atau lebih dari 12, dianggap tidak valid. Karena kan bulan kan hanya ada 12 bulan. Dan kita diminta untuk memasukkan bulannya kembali. Jika tanggal yang dimasukkan lebih dari 29 pada bulan Februari, bulan dianggap tidak valid. Dan kita memasukkan bulan kembali. Setelah bulan valid, kita diminta untuk memasukkan tahun. Nah, jika tanggal bulan tahun yang dimasukkan itu sesuai dengan ketentuan kalender yang tadi, program akan menampilkan output tanggal sekarang dan menampilkan tanggal besoknya. Setelah itu, setelah benar semua, program memberikan pilihan ke kita apakah ingin mengulang atau tidak dengan opsi Y, yang mana Y itu untuk mengulang dari awal, dan opsi N itu untuk mengakhiri program. Langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama kita masukkan include IOStream. Include IOStream. Ini untuk mendeklarasikan si in, si out yang ada pada program yang akan kita buat. Gunakan using namespace std, yaitu namespace std using namespace std. Nah, yang pertama-tama itu kita mulai dulu untuk mendeklarasikan fungsi tahun kehabisan, tanggalnya valid atau tidak, sama tanggalnya untuk besok. Yang pertama kita itu menggunakan fungsi tahun kabisat, yang mana fungsi tahun kabisat ini digunakan untuk mengecek apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau tidak, dengan menggunakan aturan bahwa tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4, namun tidak habis dibagi 100. Kecuali habis dibagi 400. Itu adalah tahun kabisat. Lalu kita masukkan programnya. Ini kita harus terlebih dahulu. Hmm, Selanjutnya kita masuk ke untuk mengecek tahun kabisat. Kita menggunakan boolean untuk mengecek tahun kabisatnya. Boolean tahun kabisat
Kita deklarasikan variabel tahun dengan integer, lalu kita buka kurung berawal, dan kita return return tahun yang mana tahun habis dibagi tahun habis dibagi 4 sama dengan 0, dan tahun habis dibagi 100 bagi sama dengan 0, atau atau tahun habis dibagi 400 itu sama dengan 0, titik koma, enter, dan tutup kurung kurawal. Selanjutnya, setelah kita mengecek membuat tahun kabisat, kita menggunakan fungsi tanggal yang valid untuk mengecek apakah tanggal yang kita masukkan di input itu valid atau tidak. Dengan fungsinya itu digunakan untuk mengecek apakah kombinasi tanggalnya itu tanggal, bulan, dan tahun yang dimasukkan itu sesuai dengan aturan kalender. Nah, pengecekan itu akan kita lakukan dengan memperhatikan batasan tanggal berdasarkan bulan dan apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau tidak. Oke, kita langsung saja masuk ke programnya. Sama, kita masukkan boolean, boolean tahun, boolean tanggal, tanggal benar. Yang mana kita deklarasikan lagi ini hari, bulan, dan tahun. Buka kurung kurawal, if jika bulan itu kurang dari 1 atau bulannya itu lebih dari 12 atau harinya kurang dari 1, itu salah. Return false. Karena itu tidak ada di kalender. Bulannya itu kurang dari 1, misalnya 0 bulan itu tidak ada. Uh, Bulannya lebih 12, misalnya kita masukkan bulannya 13, itu juga tidak ada. Tidak ada. Dan hari juga kita masukkan 0, 0 hari itu tidak ada. Jadi kita buat seperti ini. Selanjutnya, if kita masukkan lagi, kita cek lagi. If bulan yang kita masukkan itu sama dengan 2, kurung kurawa, if lagi, if yang bulan 2 itu adalah tahun kabisat, maka kita return return false. Karena benar, jika tahun kabisatnya bulannya sama dengan 2, dan jika tahun kabisat itu berarti kita return harinya harinya kurang dari sama dengan 29. Jika salah, maka else, ya bukan tahun kabisat, kita return harinya
kurang dari sama dengan 28. Kita tutup kurung. Ada si telah kita tutup di sini. Enter di sini. Sini. Oke. Selanjutnya kita cek bulan. Bulan. Yang mana ini kan kita ngecek apa yang intinya dulu. Terus kita cek bulan. If bulannya sama dengan 4 atau bulannya sama dengan 6 atau atau bulan sama dengan 9 atau bulan sama dengan 11 dan sama dengan 11 dan harinya lebih dari 30, hari lebih dari 30 kita return false. Karena kita return false ini karena di bulan 4, bulan 6, bulan 9, di bulan 4, di bulan 6, di bulan 9, dan bulan 11 itu harinya cuma sampai 30 hari. Maka dia misalnya lebih dari 31 berarti dia salah. Terus kita return return hari kurang dari sama dengan 31. Itu kita tutup kurung kurawal. Tutup kurung kurawal. Oke, ini fungsi untuk memasukkan tanggal yang valid atau tanggal yang benar. Selanjutnya kita masuk di eh, fungsi prosedur tanggal besok, yang mana logika untuk mengatur tanggal besok itu kita gunakan untuk mengatur tanggal besok berdasarkan logika. Misalnya, jika tanggal saat ini itu adalah 31, nah maka tanggal besok itu akan menjadi 1 Januari tahun berikutnya. Jika tanggal saat ini adalah 31 Januari atau tanggal 30 pada bulan yang memiliki 30 hari, maka tanggal besok akan menjadi 1 bulan berikutnya. Jika tanggal jika tanggal saat ini adalah 28 atau 29 Februari, 28 atau 29 Februari, pada tahun yang bukan tahun kabisat yang seperti ini tadi, maka tanggal besok itu akan menjadi tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Nah, sedangkan jika tanggal saat ini itu adalah tanggal 28 Februari yang merupakan tahun kabisat, tadi, maka tanggal besok itu akan menjadi tanggal 29 Februari. Seperti itu logikanya. Oke, langsung saja kita buat programnya. Kita menggunakan void. Void, void, kita deklarasikan tanggal besok
Dan kita deklarasikan lagi hari, integer bulan, dan integer tahun. Integer tahun. Nah, ini if harinya itu lebih sama dengan 31 dan bulan sama dengan 12, bulan sama dengan 12, mana hari sama dengan 1, bulan sama dengan 1, dan tahun tambah plus plus. Ini dia akan mengulang. Jika tidak, else, else if, hari, else if, hari sama dengan 31, dan bulannya ya sudah hari bulan, bulannya sama dengan 1, atau bulan sama dengan 3, atau bulan sama dengan 5, atau bulan sama dengan 7, atau bulan sama dengan 8, atau bulan sama dengan 10, sama dengan 10, atau 9 sama 10, oh ini, atau hari, nah hari ini kita masuk bulan, selanjutnya kita masukkan hari. Jika hari sama dengan 30, ini kan harinya sama dengan 31, dan bulan bulan 1, bulan bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, bulan 10. Nah, jika harinya 30, jika hari 30 dan bulan bulan sama dengan 4, atau bulan sama dengan atau bulan sama dengan 6, atau bulan sama dengan 9, tak 9, atau bulan sama dengan 11. Oke, sedangkan terus selanjutnya, atau lagi, atau hari sama dengan 28, dan bulannya sama dengan 2, dan habis tahun habis bukan merupakan tahun kehabisan, 2 dan 2 dan bukan merupakan tahun kehabisan, itu tahun kehabisan tahun selanjutnya, dan 28, berarti hanya 29, atau hari sama dengan 29, dan bulan sama dengan sama dengan 2, dan ini merupakan tahun kehabisan, dan merupakan tahun kehabisan. Nah, seperti ini. Dan tanda 1,
dua, tiga. Oke, dihapus. Satu, dua, tiga. Mana? Enter, enter. Aduh, kepanjangan di sini. Yang mana hari sama dengan satu, titik koma, bulan, plus, plus. Jika tidak, jika else, else maka ini kita tulis hari. Hari plus, plus. Seperti ini. Di sini berarti kita tutup kurung berawal di sini. Apa benar? Kita cek dulu. Di sini, di sini, sini, sini. Ini di sini. Ini kurung berawal di sini. Kurung berawal di sini. Bukan tidak perlu berarti. Selanjutnya kita baru masuk di integer main. Sudah kita masukkan semuanya. Nah, kita masuk di integer main, integer 9. Nah, di dalam fungsi main ini kita akan memulai program menggunakan do while atau do while, perulangan do while yang akan terus berjalan selama kita memilih untuk mengulang atau input y atau n. Nah, di dalam integer main ini kita akan memasukkan tanggal yang valid dengan meminta input dan melakukan pengecekan apakah input yang kita masukkan itu berada di hingga satu rentang 1 sampai 31. Nah, jika tidak valid, program akan terus meminta kita untuk memasukkan ulang tanggal hingga input yang kita masukkan itu valid. Nah, input, setelah mendapatkan tanggal yang valid, kita akan memasukkan bulan yang valid juga. Dan masukkan tanggal, kita masukkan bulan yang valid. Dengan melakukan pengecekan yang sama seperti kita melakukan pengecekan tanggal. Nah, setelah mendapatkan bulan, kita akan memasukkan tahun, yang valid dengan meminta kita untuk memasukkan tahun dengan memasukkan tahun dan akan melakukan pengecekan menggunakan fungsi tanggal benar nanti kita masukkan. Nah, jika kombinasi tanggal, bulan, dan tahun yang kita masukkan tadi sesuai dengan ketentuan yang kita buat di kalender ini, maka kita diminta untuk maka program akan muncul dan jika tidak valid, kita itu akan diminta untuk memasukkan ulang. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengatur dan menampilkan tanggal besoknya. Maksudnya, ini misalnya kita setelah mendapatkan tanggal yang valid, bulan yang valid, dan tahun yang valid, nah kita akan menampilkan atau program itu akan menampilkan tanggal yang kita masukkan tadi, dan kemudian kemudian kita gunakan fungsi tanggal besok itu untuk mengatur dan menampilkan tanggal besoknya.
Nah, setelah menampilkan tanggal besok, kita itu akan meminta mem- kita akan memasukkan jika kombinasi tanggal, bulan, tahun yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan ketentuan pada kalender ini, program akan meminta kita untuk memasukkan ulang tahun. Nah, setelah mendapatkan tanggal, bulan, tahun yang valid, program akan menampilkan tanggal yang kita masukkan tadi. Kemudian, setelah memasukkan tanggal yang tadi, program itu akan menampilkan output yang berupa tanggal besok, yang mana misalnya tanggal hari ini tuh 27. Nah, selanjutnya tanggal besok itu berapa? Nanti kita masukkan programnya di sini. Setelah menampilkan tanggal besok, nah program itu akan meminta kita untuk memasukkan apakah kita ingin mengulangi lagi atau tidak. Seperti itu, langsung saja kita masuk di programnya. Integer main, untuk pilih untuk pilihan kita pakai variabel char. Char pilihan. Untuk variabel hari kita menggunakan integer hari, bulan, dan tahun kita menggunakan integer hari, bulan, tahun. Nah, selanjutnya kita menggunakan do cout. Ini kita masukkan tanggal. Pertama kan kita masukkan tanggal. Tanggal berapakah yang akan kita masukkan? Nah, kita si in hari, si in hari. Jika harinya itu kurang dari satu atau harinya itu lebih dari 31, maka kita out tanggal tidak valid. Out tanggal karena tidak ada. Tanggal out out kita kurang ini. Out tanggal tanggal tidak valid seperti ini. Lalu coba lagi. Kan untuk enter kita pakai fungsi ini. Selanjutnya while hari kurang dari satu atau harinya itu lebih dari 31. Selanjutnya kita masukkan bulan yang valid. Ini kita memasukkan tanggal yang valid. Sekarang kita masuk di program bulan yang valid. Sama seperti itu kita lakukan do. Selanjutnya kalau misalkan bulan, kita masuk out, masukkan bulan, masukkan bulan, jangan lupa titik koma, siin bulan ini, lalu eh, if if bulannya if bulannya if bulan kurang dari satu atau bulannya lebih dari 12, maka kita out bulan tidak valid. Out
See out, see out, bulan tidak valid. Bulan tidak tidak valid. Kita coba lagi. Dan fungsi enter di sini lagi. Kita coba lagi. Else if bulan sama dengan 2 atau bulan eh bulan sama dengan 2 dan harinya itu lebih dari 29. Siap lebih dari 29, kita siap kan, siap bulan Februari tidak memiliki lebih dari 29 hari. Terus kita coba lagi. Karena bulan tanggal 29 pada bulan Februari itu tidak ada. Jadi kita inputnya tidak valid. Coba lagi. Ini salah. Ini lalu tutup kurung kurang. Ini dan ini. Oke. Selanjutnya else if. Masukkan else if lagi. Else if bulannya sama dengan 4 atau atau bulan sama dengan 4 atau bulan sama dengan 6 atau bulan sama dengan 9 atau bulan sama dengan 4 6 9 11 11 11 dan harinya itu lebih dari 30, maka kita see out dan bulan, karena pada bulan ini harinya itu tidak lebih dari 30. Jadi kalau kita inputkan 31 atau 32 itu tidak valid. Bulan tersebut hanya memiliki 30 hari. Kita coba lagi. Coba lagi. Ini. Dan kita masukkan fungsi while. While jika bulannya sama dengan bulan kurang dari 1 atau bulan lebih dari 12 atau bulan sama dengan 2 dan harinya lebih dari 29 atau bulan sama dengan 4 atau atau bulan sama dengan 6 atau bulan sama dengan 9
atau bulan sama dengan saat 11 dan harinya lebih dari 30 karena pada bulan ini harinya itu 31. Nah, selanjutnya kita ini masuk yang ini kita menggunakan fungsi untuk memasukkan bulan yang valid. Selanjutnya kita masukkan tahun valid, program tahun valid sama kita menggunakan do do cout masukkan tahun, cout masukkan tahun, masukkan tahun, sudah masukkan tahun, oh kita tahun. If tanggal benar, tanggal benar, kita masukkan tanggal benar tadi, hari, bulan, tahun. Seperti ini, hari, bulan, tahun, maka kita see out tanggal tidak valid. Ya, tanggal tidak valid. Tanggal tidak valid. Coba lagi. Tanggal tidak valid. Coba lagi. Ya, while, second while ininya tanggal tanggal benar, tanggal underscore benar, tanggal underscore benar, ini hari, bulan, tanggal, hari, bulan, tanggal, hari, bulan, oh tahun, hari, bulan, tahun. Udah itu kita masukkan tanggal yang dimasukkan. Kita masukkan out tanggal saat ini. Tanggal saat ini. Hari atau bulan tahun. Underline. Seperti ini. Underline. Ini kita setelah kita mendapatkan dan menampilkan tanggal besok. Nah, setelah kita meminta kita masukkan tahun yang valid, selanjutnya kita menampilkan tanggal yang telah kita masukkan tadi, yaitu tanggal saat ini kita dapatkan dari ini, tanggal saat ini ambil dari yang di sini. Oke, selanjutnya setelah itu kita
untuk mendapatkan dan melampirkan tanggal besok. Berarti si out tanggal besok. Si out tanggal besok. Oh, ini menampilkan tanggal yang dimasukkan oleh pengguna, tanggal saat ini. Terus kita menampilkan tanggal besok. Sebelum itu kita tanggal besok. Tanggal besok tuh sama seperti hari, bulan, dan tahun. Hari, bulan, bulan, tahun. Ini kita see out tanggal besok. Hari, hari, atau atau hari sebagai hari, bulan, seperti ini hari, bulan, terus sama seperti ini bulan, tahun, eh ini kalau tahun dan underline seperti ini. Nah, sudah sampai sini kita selesai, tapi di sini meminta kita memasukkan apakah Anda ingin mengulang Y untuk ya dan N untuk tidak. Kita buat berarti see out mau mengulang Y atau N. Y atau N, Y atau N sini. Terus kita mas ini dan jangan berhenti. Si in pilihan pilihan mana kita menggunakan while while pilihan sama dengan y atau pilihan sama dengan y. Oke, ini program selesai dan kita ini. Lalu kita run. Hasilnya muncul sini. Masukkan tanggal. Kita samain aja sama di sini. Kita cari ini. 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 Masukkan tanggal. Tanggal 29. Bulan 2, 2023. Nah, tanggal tidak valid. Coba lagi. Kita masukkan ulang tahun 2024. Sama. Jadi, karena kenapa dia tidak valid? Karena pada tanggal 29 bulan 2 2023 itu tidak ada tanggal 29, di mana itu bukan merupakan tahun kabisat, bukan merupakan tahun kabisat. Jadi dia tidak valid. Dan kan pada tanggal 2024 itu bulan 2-nya
Ada di ada tanggal 29 karena ini tahun kabisat. Dan tanggal besoknya yaitu 1 bulan 3 2024. Oke, selanjutnya kita mau mengulang Y. Kita klik Y, kita ulangi lagi masukkan tanggal 33. Tanggal 3, tanggal tidak valid karena tanggal cuma sampai 31. Jadi tanggal 32, 33, 34 itu tidak valid. Masukkan tanggal, tanggal 31. Masukkan bulan, bulan 13. Itu tidak ada karena bulan itu sampai bulan 12. Terus selanjutnya masukkan bulan, masukkan ulang bulan, bulan 12. Ada, dan masukkan tahun 2023 misalnya. Nah, tanggal saat ini ialah 31 bulan 12, 31 bulan 12 2023 sama seperti ini. Dan tanggal besoknya benar 1 bulan 1 2024. Mungkin itulah programnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk di Pseudocode. Di sini Pseudocode-nya kita masukkan tahun kabisat, yang mana tahunnya kita inisialisasi dengan integer, sedangkan tahun kabisat kita inisialisasi dengan boolean. Terus tahun kabisat sama dengan tahun mod 4 sama dengan 0, dan tahun mod sama 100 habis dibagi habis dibagi sama dengan 0, atau tahun 4, mod 400 sama dengan 0. Di ini kita pakai if begin. Begin kita gunakan untuk membatasi antara if start sama if begin end. Dan seperti ini, masukkan var pilihan. Pilihan kita inisialisasi dengan char. Pilihan kita inisialisasi dengan char. Hari, bulan, tahun kita inisialisasi dengan integer. Misalnya bikin, kita masukkan tanggal yang valid. Write masukkan tanggal, read hari, if hari kurang dari 1 atau hari lebih dari 31, dan write tanggal tidak valid, dan coba lagi. Oke, sama seperti ini. Write masukkan bulan, read if bulan kurang dari 1 atau bulan lebih dari 12, dan write bulan tidak valid. Meminta memasukkan tahun yang valid, itu kita read masukkan tahun, read tahun. Seperti itu, dan until pilihannya N atau pilihannya N. Oke, langsung saja kita masuk di flowchart. Flowchartnya sama saja seperti program yang telah dijelaskan. Pertama, kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu. Masukkan tanggal, misalnya tanggalnya 32 H. Dan yang mana ini ada true dan false-nya. H kurang dari 1 or H-nya lebih dari 31, berarti tanggal tidak valid. Berarti misalnya kita masukkan tanggal 32, dia ke arah kanan, tanggalnya tidak valid. Misalnya hanya kurang dari or H lebih dari 31, kita ulangin lagi di sini. Masukkan tanggal, tanggal 30 misalnya. Jadi dia benar, langsung masuk ke bulan. Di sini ini untuk pernyataan while. While While-nya itu akan terus diulang sampai dia ketemu tanggalnya sesuai dengan yang di sini, yang kita masukkan. Oke, selanjutnya sudah masukkan tanggal, kita masukkan bulan. Sesudah tanggalnya valid, kita masukkan bulan. Yang mana bulannya bulan kurang dari 1, bulan lebih 12. Jika itu dia tidak valid. Jika benar, jika bulannya tidak, misal kita masukkan bulan bulan 13. Nah, di sini bulan kurang dari 1 dan bulan lebih dari 12. Berarti pernyataannya tidak valid. Coba lagi. Kita masukkan lagi. Bulan sama dengan 2 dan H lebih 23. Kita masukkan lagi bulan sama dengan 2 dan H lebih besar dari 20.
8. Bulan Feb tidak valid karena bulan Februarinya misal bulan 2, bulan Februarinya itu 29, itu tidak valid. Sedangkan pada pada bulan di bulan 4, bulan 6, bulan 4, bulan 6 dan bulan 9 dan bulan 11 yang yang mana harinya itu lebih dari 30. Misal kita tulis bulan 6, terus kita buat harinya 31, itu tidak valid karena bulan 6 itu hanya memiliki 30 hari. Maka kita lakukan while lagi, kita masukkan lagi ke perulangan selanjutnya sampai mendapatkan bulan yang valid. Oke, selanjutnya setelah kita dapat tanggal yang valid, bulan yang valid, kita masukkan tahun. Seperti mencari tanggal bulan, kita mencari tahun. Kalau tidak ketemu, kita balik lagi sampai yang sampai perulangannya ketemu, sampai perulangannya sesuai. Setelah itu, setelah kita dapat tanggal, dapat bulan, dan dapat tahun, kita masukkan dia langsung mengsiot tanggal saat ini. Misalnya kita masukkan tanggal 22 bulan 8 tahun 2023 misalnya. Berarti dia mensiatkan juga tanggal besok. Besok berarti 23 bulan 8 2023. Seperti ini. Dan selesai. Dia eh, program akan menampilkan G untuk memulai awal, memulai ke awal lagi, dan N untuk ke N. Misal kita pilih Y, berarti programnya akan jalan ke atas lagi sampai ke masukkan tanggal. Mengecek kalau kita pilih